Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita belajar kembali masih dalam muatan pelajaran IPA kelas 6 tema 8 Bumiku. Sebelumnya kita sudah belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Dan sekarang yang mau kita pelajari yaitu tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Yuk, mari kita belajar bersama-sama. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang bulan. Bulan merupakan satelit alami bumi satu-satunya, yang artinya bulan beredar mengelilingi bumi pada garis edarnya. Sebutan lain bulan dalam bahasa Inggris adalah moon, sedangkan dalam bahasa Romawi adalah luna. Bulan bisa bersinar karena memantulkan cahaya dari matahari, bukan dari cahayanya sendiri. Jarak rata-rata bumi ke bulan adalah 384.403 km. Diameter bulan adalah 3.474 km, lebih kecil seperempat dari diameter bumi. Bulan memiliki 3 macam gerakan, yaitu yang pertama, rotasi bulan. Rotasi bulan merupakan perputaran bulan pada porosnya, membutuhkan waktu selama 29,5 hari dalam satu kali putaran. Dan yang kedua adalah revolusi bulan. Revolusi bulan yaitu peredaran bulan mengelilingi bumi dengan waktu 29,5 hari dalam satu kali putarannya. Dan gerakan yang ketiga, bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi bumi sekaligus bersama bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan adalah 1 tahun. Sudah jelas ya materi tentang gerakan pada bulan? Nah, dengan adanya pergerakan bulan tersebut menyebabkan beberapa peristiwa alam, yaitu yang pertama, terjadinya fase pada bulan akibat revolusi bulan terhadap bumi. Fase bulan adalah fase perubahan bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Fase ini tergantung pada posisi bulan terhadap matahari jika dilihat dari bumi. Fase bulan sendiri terdiri dari 9 fase utama. Apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama adalah new moon atau bulan baru. Bulan tampak gelap secara keseluruhan. Fase yang kedua, waxing crescent, bulan sabit awal. Bagian yang sangat kecil dari sisi kanan bulan yang terlihat bersinar. Dan yang ketiga, first quarter, kuartal pertama. Setengah bagian dari sisi kanan bulan terlihat bersinar. Keempat, waxing gibbous, cembung awal. Hampir seluruh bagian bulan terlihat bersinar, hanya sebagian kecil di sisi kiri yang gelap. Kelima, full moon atau bulan purnama. Seluruh bagian bulan terlihat bersinar terang. Keenam, waning gibbous, cembung akhir. Hampir seluruh bagian bulan terlihat bersinar, sebagian kecil di sisi kanan saja yang gelap. Yang ketujuh, third quarter, kuartal ketiga, setengah bagian dari sisi kiri bulan terlihat bersinar. Dan kedelapan, waning crescent, bulan sabit akhir, bagian yang sangat kecil dari sisi kiri bulan terlihat bersinar. Dan yang terakhir, yang kesembilan, new moon, bulan baru, bulan kembali tampak gelap secara keseluruhan dan siklus pun akan berulang. Nah, ini adalah penampakan di langit jika terjadi fase-fase pada bulan. Dan ini adalah gerakan bulan mengelilingi bumi dan menyebabkan fase pada bulan. Peristiwa yang kedua yaitu untuk penentuan perhitungan kalender Hijriyah atau Qamariyah bagi umat Islam. Nah, bulannya ada 12 dari Muharram sampai Zulhijjah. Peristiwa yang ketiga, terjadinya gerhana.
Gerhana adalah peristiwa tertutupnya sebuah objek disebabkan adanya benda atau objek yang melintas di depannya. Kedua objek yang terlibat dalam gerhana ini memiliki ukuran yang hampir sama jika diamati dari bumi. Contohnya adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, ini adalah penampakan gerhana matahari di langit. Dan ini adalah contoh penampakan gerhana bulan yang terjadi di langit. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari dalam satu garis lurus sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Di siang hari, pada saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan sedikit demi sedikit menutupi matahari dari pandangan kita. Lama-kelamaan matahari pun tertutup seluruhnya. Nah, ini adalah gambarnya matahari, bulan, dan bumi pada satu garis lurus. Ada rumus untuk mempermudah menghafalnya, yaitu Gema Hari Bumi. Yang artinya Gema gerhana matahari. Hari itu matahari, bunya itu bulan, dan minya itu bumi, terletak pada satu garis lurus. Ada 3 jenis gerhana matahari yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama, gerhana matahari total. Ini gambarnya, matahari, bulan, dan bumi pada satu garis lurus. Pada gambar gerhana matahari total, bumi memasuki bayang-bayang inti atau umbra bulan. Gerhana matahari total biasanya terjadi sekitar 6 menit. Ketika terjadi pada daerah atau tempat tertentu di permukaan bumi akan menjadi gelap gulita sementara waktu. Jika gerhana matahari total terjadi, jangan melihat matahari secara langsung karena dapat merusak mata. Gunakanlah kacamata yang berwarna gelap. Nah, ini adalah contoh penampakan di langit gerhana matahari total. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Gambarnya seperti ini, matahari, bulan, dan bumi pada satu garis lurus, dan penampakan pada alamnya seperti itu. Gerhana matahari sebagian terjadi jika bulatan bulan hanya menutup sebagian dari bulatan matahari. Ada bulatan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan, sebagiannya saja. Posisi buminya masuk ke dalam bagian penumbra, agak ke bawah ya. Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Nah, gambarnya matahari, bulan, dan bumi pada satu garis lurus. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulatan bulan berada di depan bulatan matahari, tetapi tidak seluruhnya bulatan matahari tertutup oleh bulatan bulan. Bagian bulatan matahari yang tidak tertutup oleh bulan berada di sekeliling bulatan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Ini adalah penampakan alamnya, gerhana matahari cincin. Nah, sekarang kita beralih ke gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama. Hal itu menyebabkan sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Ada rumus cepat untuk memudahkan menghafal, yaitu gebu mata milan. Yang artinya gebu itu gerhana bulan, mata matahari, mi bumi, lan bulan, terletak pada satu garis lurus. Gerhana bulan sendiri ada 3 macam, yaitu yang pertama, gerhana bulan total.
Pada gerhana ini, bulan melalui titik pusat daerah umbra dan warna bulan menjadi merah merata. Kita lihat gambarnya. Matahari, bumi, dan bulan. Bulan ada di daerah umbra bumi. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Ini contoh gambarnya. Matahari, bumi, dan bulan. Pada gerhana ini bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Dan yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Pada gerhana ini seluruh bagian bulan berada di daerah penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram atau gelap. Nih, gambarnya seperti ini. Matahari, bumi, dan bulan. Bulan ada di atas, yaitu di bagian penumbra bumi. Sudah paham? Nah, ini adalah gambar keseluruhan gerhana matahari. Ada gerhana matahari total, sebagian, dan gerhana matahari cincin. Ingat rumusnya ya, rumus menghafal. Gema hari bumi, gerhana matahari, matahari, bulan, dan bumi pada satu garis lurus. Dan ini penampakan gerhana bulan secara keseluruhan. Ada gerhana bulan total, gerhana bulan penumbra sebagian, dan gerhana bulan purnama dan gerhana bulan parsial. Rumusnya gebu mata milan. Gerhana bulan yaitu matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Selain itu ada dampak yang terjadi dari gerhana, antara lain yang pertama adalah terjadi pasang surut air laut. Ini secara tiba-tiba bisa mencapai 1,5 meter. Yang kedua, terganggunya kehidupan makhluk hidup, baik metabolisme atau perilakunya, mulai dari takut, susah mencari makanan bagi hewan-hewan tertentu. Yang ketiga, cuaca yang begitu ekstrim. Yang keempat, pemicu gempa bumi. Dan yang kelima, malam menjadi lebih gelap. Ya, materi sudah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.